Shalom Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kita kembali bertemu dalam Bina Iman GKI Klasi Solo edisi hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Mari sebelum kita akan kembali diterangi oleh kebenaran sabda Tuhan, kita memohon rahmat-Nya di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam pengalaman hidup kami setiap hari. Dan kami bersyukur untuk keindahan sabda-Mu yang selalu Tuhan mau utarakan. Selalu mau Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Biarlah dalam perenungan sabda firman Tuhan hari ini kami kembali menemukan kekuatan dan keyakinan untuk mampu menjalani kehidupan ini bersama dengan terang sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian dengan terjemahan paling baru ya Bapak, Ibu, TB2. Saya akan bacakan ya. Amsal 12 ayat 25, TB2. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi saya bacakan ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti kita semua pernah atau jangan-jangan sedang dilanda kekhawatiran begitu ya. Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang pekerjaan, begitu. Dan banyak hal yang bisa kita sebutkan satu persatu deh. Kekhawatiran kita tuh apa saja. Tentu wajar jika manusia merasa khawatir. Artinya adalah ketika manusia merasa terlalu pede, maka sebenarnya dia harus was-was begitu ya. Apakah segala strategi atau pekerjaan atau rencana itu sudah semaksimal mungkin? Sebenarnya khawatir menjadi satu tanda bahwa kita selalu berada dalam kondisi dan situasi kita selalu berjaga-jaga, kita selalu merasa harus bersiap-siap. Di satu sisi khawatir itu menjadi baik. Tetapi kalau menjadi kekhawatiran artinya adalah menjadi satu bentuk khawatir yang bertubi-tubi, yang lebih banyak gitu ya, dan lebih sering frekuensinya sampai hingga mengganggu cara pandang kita terhadap hidup ini. Itulah yang harus kita waspadai. Itulah kenapa kitab Amsal mengatakan kalau kekhawatiran itu sampai membungkukkan orang. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita akan lihat arti dari membungkukkan orang itu adalah mematahkan semangat gitu ya. Kalau sampai kekhawatiran itu membungkukkan hidup kita, membungkukkan tulang punggung kita, kalau kita bayangkan, sehingga kita hanya memandang pada sisi-sisi tertentu dan tidak bisa melihat keindahan di sekeliling kita, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang juga bisa terjadi dalam kemungkinan yang baik. Segala kemungkinan itu kan pasti terjadi ya Bapak Ibu, ada kemungkinan yang buruk, tapi juga ada kemungkinan yang baik. Nah, kekhawatiran membuat kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Padahal setiap kemungkinan selalu punya dua sisi. Ketika badan kita membungkuk oleh karena kekhawatiran, ingat, hati-hatilah. Kita hanya cenderung akan melihat sisi-sisi yang buruk saja. Salah satu treatment yang justru dikatakan oleh Amsal di ayat 25 pasal 12 ini adalah yang mampu menyeimbangkan kekhawatiran adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik yang bukan hanya datang dari luar diri kita, tetapi harus datang dari dua hal. Pertama tentu firman Allah, yang kedua dari diri kita sendiri. Kita harus mengatakan atau berkata-kata hal-hal yang baik pada diri kita. Hal-hal yang baik pada kecemasan-kecemasan kita. Contohnya, aku cemas tentang masa depanku, tetapi aku yakin bahwa Tuhan berkuasa atas hidupku. Seimbang ya Bapak Ibu ya. Perkataan yang baik itu berguna untuk menyeimbangkan kekhawatiran kita. Perkataan yang baik yang membuat kita melihat berbagai macam kemungkinan yang baik yang bisa terjadi, menolong kita untuk dengan tepat menempatkan diri.
seseorang yang selalu diisi kekhawatiran, jangan-jangan dia mengambil porsi Tuhan yang menentukan sesuatu. Padahal Tuhan menentukan sesuatu dan menentukan segala hal untuk menjadi baik. Siapa kita yang termakan dan terhisap oleh kekhawatiran kita sendiri? Padahal selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan buruk dan kemungkinan baik. Dan kemungkinan yang ketiga, bahwa kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, mana yang hari ini kita pilih Bapak Ibu? Hidup untuk menyeimbangkan kekhawatiran kita, artinya kita memang masih merasakan khawatir. Tapi kita tahu kita ini manusia. Yang menentukan hidup kita hanyalah Tuhan. Kita boleh bersiap siaga, tapi kita pun juga boleh melihat begitu banyak hal baik, kemungkinan-kemungkinan yang baik, yang sedang Tuhan atur sedemikian rupa dengan tangannya, yang sedang Tuhan rajut di dalam rencananya bagi hidup kita. Kekhawatiran membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Selamat hidup dengan tegak, dengan yakin bahwa segala kemungkinan pasti terjadi, tapi selalu bersiap-siap dialah pada bagaimana cara Tuhan memandang hidup kita dan memutuskan segala sesuatu menjadi hal yang baik di matanya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkin sedang kami persiapkan. Dengan itu kami belajar sebenarnya bergantung kepada Tuhan. Seimbangkanlah pikiran-pikiran dan ketakutan kami dengan perkataan-perkataan baik yang membuat kami kembali melihat bahwa selalu ada Tuhan yang berdaulat untuk membuat segala sesuatu yang kami rasa tidak baik itu justru menjadi kebaikan. Bantulah kami ya Allah, kami bersandar padamu. Demi Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.